Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Oke. Ini ada soal dan sudah saya coba untuk mengisinya. Kita lihat. Yang pertama adalah investasi berupa uang tunai dan peralatan kantor. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya adalah kalau uang tunai kita masukkan di kas, kemudian modal. Kemudian di situ ada peralatan, maka peralatan kita masukkan di kolom peralatan, ada kas, ada peralatan, modal, maka kita jumlahkan. Kemudian yang kedua yaitu membayar atas ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk 1 bulan. Oke, kita tulis keterangannya adalah bayar sewa atau beban sewa sebesar 600.000, otomatis akan mengurangi kas dan mengurangi modal. Nah, setelah terjadi transaksi, maka kita jumlahkan atau kita saldo. Kita lihat, ini adalah 10 juta, ini 600.000, berarti kalau kita kurangkan adalah 9.400.000. Karena ini tidak ada transaksi, maka 500 kita turunkan, dan ini yang dimodal, tadi ada awalnya 10.500, kemudian dikurangi 600 adalah 9.900. Kemudian yang C. Membeli perlengkapan bengkel secara kredit 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Oke. Ini sama-sama kredit ya. Kita tulis kredit juga. Oke, sama-sama kredit. Di perlengkapannya kita membeli perlengkapan 400.000 dan peralatan bengkelnya adalah 1 juta. Sama-sama hutang 400 dan 1 juta, berarti di hutang bertambah 1.400.000. Kemudian kita saldokan lagi, karena tidak ada transaksi di kas, maka kas kita turunkan 9.400. Kemudian di perlengkapan kita turunkan 400. Di peralatan, oke, tadi sudah ada 500, kemudian tambah 1 juta, maka saldonya 1.500.000. Di hutang ini ada transaksi 1.400.000, kita masukkan 1.400.000, dan di modal ini 9.900.000 kita turunkan sebesar 9.900.000. Kemudian yang D, memperoleh pendapatan jasa yang telah diberikan selama 1 minggu. Oke, mendapatkan berarti kas bertambah, modal bertambah. Kita lihat, kasnya bertambah 1,6 dan modalnya bertambah 1,6. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Oke, kita saldokan kembali. Tadi 9,4 tambah 1.600.000 adalah 11 juta. Oke, kita jumlahkan. Ini 400 kita turunkan, 1.500.000 kita turunkan, 1.400.000 juga kita turunkan karena tidak ada lagi transaksi. Kemudian yang modal tadi 9.900.000 ditambah 1.600.000 adalah 11.500.000. Oke, ini saldo sampai dengan nomor D. Kemudian yang E, membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari sebesar 200.000. Oke, karena membayar biaya listrik. Oke, kita lihat di sini adalah air dan listrik. Oke, biaya air dan listrik adalah 200.000, akan mengurangi kas dan akan mengurangi modal. Maka saldonya adalah di kas kita lihat akan berkurang dari 11 juta dikurangi 200 adalah 10.800.000. Di kolom perlengkapan, peralatan dan hutang tidak ada transaksi, maka kita turunkan sebesar yang ada saldo di atas. Dan di kolom modal tadinya 11.500.000 dikurangi 200.000 adalah 11.300.000. Oke, yang nomor F, mendapatkan jasa servis langganan sebesar 750.000 tetapi belum diterima uangnya. Oke, kalau belum diterima uangnya, maka kita masukkan ke piutang. Tetapi namanya adalah pendapatan jasa, tapi karena tidak cash, kita masukkan di kolom piutang, dan di kolom modal sudah diakui sebagai pendapatan. Oke. Kemudian disaldokan kembali 10.800.000 di kas karena tidak ada transaksi, kita turunkan sebesar itu. Kemudian piutang tadi ada transaksi 750, kita turunkan. Perlengkapan, peralatan, dan hutang karena tidak ada transaksi, maka kita turunkan sebesar yang ada di saldo atas. Dan di modal tadinya 11.300, kemudian ada pendapatan masuk 750, maka menjadi 12 juta
50.000. Oke, kemudian yang G, posisi G adalah membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Membayar sebagian hutang. Oke, kalau membayar hutang otomatis menggunakan kas dan menggunakan hutang. Hutangnya pasti akan berkurang. Oke, kas berkurang, hutang berkurang. Sama-sama 250.000 ya. Di kas berkurang 250, di hutang 250. Kita saldokan kembali. Yang kas karena di sini 250 minus maka kita kurangkan. Yang piutang perlengkapan dan peralatan tidak transaksi kita turunkan sebesar yang ada di saldo atas. Kemudian di kolom hutang yang tadinya 1.400.000 dibayar 250 berarti tinggal 1.150.000. Yang modal karena tidak ada transaksi kita turunkan sebesar yang ada di atas. Oke. Kemudian yang H, oke, yang H. Tadi kita pernah bekerja tetapi belum dibayar. Nah, sekarang H, menerima pelunasan piutang atas transaksi seorang konsumen sebesar 500.000. Oke, penerimaan pelunasan piutang atau penerimaan piutang di sini kas bertambah 500.000. Kemudian piutang berkurang 500.000. Oke, kas dan piutang. Oke ya, kas dan piutang sama-sama, kas bertambah 500.000, piutangnya berkurang 500.000, kemudian kita saldokan. Oke. Yang berubah itu adalah kas dan piutang. Karena kas ada penambahan, maka saldonya akan bertambah, dan piutang ada pengurangan, maka saldonya akan berkurang. 750 dikurangi 500.000, 250. Yang lainnya tetap sama ya, karena tidak ada transaksi, perlengkapan, peralatan, hutang, dan modal akan tetap sama. Oke. Kemudian yang I. Oke, yang I, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Kita namakan pengambilan pribadi. Sebesar 100.000 otomatis di kas berkurang dan di modal juga akan berkurang. Oke ya. Kas berkurang, modal berkurang sebesar 100.000, maka saldonya akan mengurangi kas dan mengurangi modal. Oke. 11.50 dikurangi 100, 10.950 dan 12.050 dikurangi 100 ada 11.950. Yang lainnya tetap sama karena tidak ada transaksi. Oke, yang J, dibayar gaji karyawan bengkel. Oke, dibayar gaji otomatis akan mengurangi kas dan mengurangi modal sama-sama 3 juta. Oke, 10.950 dikurangi 3 juta. Oke, ini hasilnya 7.950 dan ini juga sama. Dikuranginya 3 juta, 8.950. Oke ya. Ini hasilnya saldo sampai dengan J. Oke. Kemudian yang K, membayar rekening telepon. Oke, yang dibayar adalah rekening telepon. Oke, membayar rekening telepon. Biasanya rekening telepon itu adalah bergabung dengan listrik. Oke ya. Bayar rekening listrik dan telepon. Oke, kita buat di sini. Membayar rekening listrik dan telepon. Atau oke, kita biar kagak bingung kita masukkan bayar telepon. Rekening telepon adalah sebesar 75.000, di modal juga berkurang 75.000. Kas dan modal sama-sama berkurang 75. Sehingga saldonya kas kita kurangkan, modal kita kurangkan 75.000 dan yang lainnya kita turunkan karena tidak ada transaksi. Oke, yang I yang L, ini yang L, oke, mendapatkan jasa servis 1.500.000. Kalau mendapatkan jasa berarti kas bertambah, modal harus bertambah. Oke, pendapatan jasa kas bertambah, modal bertambah. Maka di kolom kas kita tambahkan 7875 ditambah 1.500 9375 dan di modal 8875 ditambah 1.500 menjadi 10.315. Oke, yang lainnya tetap sama, kita turunkan karena tidak ada transaksi. Oke, bagaimana cara mengetahui pekerjaan kita benarnya? Maka kita akan jumlahkan. Karena rumusnya adalah, oke, rumus kemarin itu adalah harta, oke, harta sama dengan hutang plus modal. Oke, kita lihat hartanya mana. Hartanya adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Kalau kita jumlahkan adalah 11.525. Mana utangnya? Utangnya ini 1.150. Mana modalnya? Modalnya